Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Thank you very much for the opportunity that's given to me. The first of all, we thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat and salam we praise to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family, his friend, and all of his followers will. Teman-teman santriwati yang dirahmati Allah, pada kesempatan kuliah subuh hari ini, izinkanlah saya, Nafa Naili Fauzia, menyampaikan ilmu tentang berdialog dengan hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua unsur, yakni jasad dan ruh. Keduanya diibaratkan seperti perangkat keras. Lebih simpelnya seperti Windows dengan komputer, yang memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Sebagaimana komputer tanpa Windows. Nah, begitu pula jasad dengan ruh, keduanya memerlukan sistem. Sistem dalam diri manusia itu yang disebut dengan hati. Segala yang kita lakukan itu bergantung pada hati. Kemudian, hati dapat menentukan gerak, tutur, dan seluruh perbuatan kita semasa hidup. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging, di mana segumpal daging itu apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Namun apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh itu akan buruk. Nah, segumpal daging itulah yang dinamakan dengan hati. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai manusia untuk memastikan bahwa hati kita selalu berada pada koordinat yang tepat, agar perilaku kita, tutur kata kita juga pada koordinat yang tepat. Tentunya ketepatan itu semata-mata hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengikhtiarkan atau memaksimalkan semampu yang kita bisa lakukan sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan. Teman-teman santriwati yang dirahmati Allah, sejauh mana kita mengetahui dan meyakini bahwa hati kita mampu berpengaruh baik pada segala yang kita lakukan dalam hidup? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah berdialog dengan hati. Bercakap dengan hati, mendengarkan, mengerti, dan memastikan terjaganya hati kita dengan baik. Karena seringkali kita mencapakan hati kita, seperti pada saat melakukan pilihan-pilihan dalam mengambil tindakan dalam fase hidup. Kita tidak sempat mendengarkan, apalagi menghiraukan apa yang hati kita bisikan, bahkan teriakan. Maka tak heran jika kita seringkali terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Sering kita mendengar nasihat bahwa suara yang paling jernih adalah suara hati. Kita renungkan kembali firman Allah, Quran Surat Asy-Syura ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sabil, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
Maka marilah kita jaga hati kita dari kotoran-kotoran yang dapat membuat hati kita gelap. Sebab bila hati kita ini kotor, ia akan tertutup dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad dan bentukmu, akan tetapi Dia melihat hatimu. Teman-teman santriwati yang dirahmati Allah, tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan kita dari segala mara bahaya di dunia maupun di akhirat, selain kita memiliki hati yang bersih. Maka dari itu, tugas kita adalah mari kita sama-sama jaga hati kita dan selalu mulailah untuk berdialog dengan hati kita. I think that's all my speech. I do apologize all my mistake and errors. Thanks for attention. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.